Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Microsoft Word yang sebelumnya sudah kita pelajari di bagian Home. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian Insert atau pada menu bar Insert. Terdapat ribbon group yang berisi beberapa icon dan beragam fungsinya seperti memasukkan suatu objek ke dalam dokumen, mulai dari menambahkan tabel, gambar, link, simbol, nomor halaman, cover, icon, simbol, dan semacamnya. Nah, untuk beberapa icon perintah atau menu yang ada pada menu insert, yaitu ada page di sini di pojok kiri, selanjutnya ada tables, ada illustration, terus media, links, comment, header dan footer, teks, dan simbol. Nah, di bagian page sendiri itu merupakan grup yang memiliki beberapa icon untuk mengatur dan menyesuaikan pengaturan halaman suatu dokumen. Nah, di sini ada 3 icon, yaitu cover page, blank page, dan page break. Nah, cover page sendiri yaitu icon yang digunakan untuk menyisipkan halaman cover dalam dokumen. Nah, contohnya mungkin ini bisa kita perlihatkan. Nah, di sini ada beberapa template ya terkait cover, atau kita bisa menambahkan lagi selanjutnya more cover ya. Lalu untuk blank page sendiri yaitu icon yang digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Nah, di page selanjutnya, nah di status bar ini yang sebelumnya page-nya 1 off 1 sekarang menjadi 2 off 2. Nah, ini blank page yang sudah ditambahkan, jadi worksheet-nya masih kosong karena emang blank page. Nah, untuk page break sendiri ini memisahkan dari page yang ada di sini. Nah, ini dipisahkan antar page, contohnya seperti ini. Ini kita page 1, di sini page 2. Nah, di sini akan kita break page-nya. Nah, maka ini akan terdapat sebuah blank page di tengah-tengahnya. Ini di antara page 1 dan page 2. Nah, ini akan ada sebuah blank page atau halaman kosong dari fitur page break nih. Untuk selanjutnya yaitu di bagian menu table. Nah, di menu table sendiri ini kita dapat memasukkan sebuah tabel. Ini ada 1x1, 2x1 sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa, ini kan hanya terbatas nih sampai 10x8 untuk tabelnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan insert table, yang mana kita bisa menambahkan 15 kali 15. Nih, nah kita bisa menambahkan jumlah tabel sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, di tabel sendiri juga ada draw tabel. Nah, ini kita bisa menambahkan tabel di sini. Bentar. Nah, kita bisa nambah nih. Oh, ini. Nah, kita bisa membuat garis sendiri di sini. Menggambar sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, terus selanjutnya yaitu ada illustration. Di sini ribbon group yang berisi berbagai fungsi icon untuk menyisipkan gambar, bentuk icon, terus model 3 dimensi, lalu ada smart art, ada chart, terus ada screenshot juga. Nah, di bagian picture itu untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Lalu ada shapes, itu untuk menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang datar, gambar, panah, hingga beragam
bentuk-bentuk yang lainnya ini. Lalu untuk icon sendiri untuk menggunakan kita bisa menyisipkan sebuah icon untuk komunikasi visual atau bentuk-bentuk simbol ya di sini. Lalu ada 3D model. Nah, di sini 3D model itu untuk menyisipkan objek 3 dimensi dari perangkat komputer maupun stok online. Ini. Terus ada smart chart. Nah, di smart chart sendiri untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Nah, ini. Dan sejenisnya ada yang list, ada yang proses, ada yang cycle lingkaran ya, ada hierarki dan bentuk-bentuk yang lainnya. Lalu untuk chart, nah ini ada chart itu untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Nah, ini ada yang berbentuk kolom, terus ada yang garis, ada yang ini berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk bar dan bentuk-bentuk yang lainnya. Lalu ada ini screenshot. Nah, ini bagian-bagian yang sudah kita screen sebelumnya atau bisa kita screen clippingnya. Nah, di situ kita bisa ngambil gambar dari apa yang kita screenshotkan. Nah, lalu di selanjutnya yaitu ada media. Nah, di media sendiri ini untuk menemukan atau menyisipkan video dari berbagai sumber online. Nah, jadi ada online video, jadi kita bisa memasukkan dalam dokumen ini ada sebuah video yang bisa kita temukan secara online. Nah, lalu ada links, yaitu ribbon group yang berisi kumpulan icon untuk menghubungkan ke tautan URL atau link. Nah, icon link ini fungsinya itu digunakan untuk memasukkan link atau URL dari situs web tertentu ke lembar Word. Lalu ada bookmark. Nah, bookmark ini digunakan untuk menandai tempat atau situs yang ditemukan untuk lebih mudah ya. Lalu cross reference di sini digunakan untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek baik gambar, tabel dan lainnya yang berada di dalam dokumen yang sama. Lalu ada fitur comment. Fitur comment sendiri adalah ribbon group yang digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen yang diinginkan. Nah, jadi kita bisa menambahkan di bagian sini, kita bisa menambahkan catatannya adalah kita belajar MS Word. Nah, di bagian sini apa sih pentingnya belajar MS Word. Nah, bagian sini nanti akan muncul di sebelah kanan bahwasanya aku memberikan komentar di mana kita perlu kita perlu belajar MS Word. Kayak nah, itu untuk fitur komen ya, kita bisa memberikan komentar di sana. Lalu ada header dan footer. Nah, header dan footer itu isi-isinya adalah fungsinya adalah untuk mengatur teks di bagian header, footer dan memberikan penomoran halaman. Nah, header sendiri itu mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa menyisipkan sebuah header di mana ini header. Nah, header itu akan selalu muncul ya di setiap halaman yang kita buat, kecuali nanti kita bisa membedakan. Nah, kalau footer sendiri, nah
ini footer. Nah, footer sendiri hampir sama seperti header, namun footer itu berada di bagian bawah atau foot halaman. Ini ya, ini header, ini footer. Lalu kemudian di bagian header dan footer ada page number. Nah, page number sendiri digunakan untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Nah, kita bisa memberikan penomoran pada halaman di bagian atas, bagian bawah, di bagian margin, atau di tengah halaman sendiri bisa. Namun pada umumnya kita menggunakan penomoran itu di bagian bawah. Nah, ini ada yang bawah kiri, tengah, terus bawah kanan, terus ada juga tidak hanya penomoran, tapi ada label juga yang bisa dimasukkan. Lalu untuk fungsi selanjutnya yakni ada teks. Di bagian text box sendiri itu untuk membuat kotak kosong ke dokumen yang memungkinkan Anda untuk mengetikkan teks di kotak tersebut. Nah, jadi kamu selain daripada kita mengetik di bagian worksheet, nah kita juga bisa menambahkan sebuah text box yang bisa kita pindahkan ke mana saja. Lalu ada quick parts. Nah, quick parts sendiri fitur yang memungkinkan Anda untuk menyisipkan atau menggunakan teks yang sering digunakan ke dokumen. Lalu ada word art, fitur yang menambahkan berbagai efek menarik ke sebuah teks. Lalu word art, ini ada drop cap. Drop cap sendiri adalah kita bisa membuat sebuah huruf besar, atau ini kan nun ya, yang umumnya ada nun, tapi ada biasanya kayak kita perlu membuat sebuah simbol atau sesuatu yang berada di pojok kiri. Ini ada yang in margin drop capnya. Lalu ada signature line. Nah, signature line sendiri adalah icon yang digunakan untuk menambahkan kolom atau tempat tanda tangan di bagian lembar kerja. Lalu ada date and time, ini untuk menambahkan waktu dan tanggal ke lembar kerja Word. Lalu ada objek. Objek itu fitur yang digunakan untuk menambahkan objek tertentu ke dalam lembar kerja Word. Ini menambahkan sebuah objek, tapi jarang digunakan ya. Lalu ada simbol di ribbon group yang digunakan untuk menyisipkan berbagai simbol ke dalam lembar kerja. Ada equation dan simbol. Nah, equation sendiri untuk menambahkan berbagai simbol maupun rumus matematika ke dalam lembar kerja. Lalu untuk simbol sendiri untuk menambahkan berbagai pilihan simbol meliputi matematika, mata uang maupun simbol hak cipta. Contohnya ini ada beberapa simbol. Ini rumus ya, beberapa rumus. Lalu untuk yang simbol ini ada beberapa simbol untuk matematika, ada ekonomi atau mata uang, terus ada simbol hak cipta. Ini ada banyak ya simbolnya. Arab pun juga ada. Mungkin itu saja untuk dasar-dasar Microsoft Word di ribbon group Excel insert ya. Di ribbon group insert ada beberapa fitur yang sering kita gunakan, apalagi untuk mahasiswa atau seseorang yang sering menggunakan dokumen ya. Ini ada mungkin di page number itu kita perlu belajar lebih dalam terkait itu. Terus table, picture, terus insert shape, icon, 3D model. Lalu mungkin kalau di jurusan matematika, equation sama simbol ini sangat penting ya. Mungkin kita
harus sering-sering belajar ini karena untuk menambahkan rumus ke dalam sebuah dokumen. Mungkin saja. Sekian dan terima kasih.